مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ujma di yaumil kiamah nanti. Yang pertama yang saya banggakan, anak-anakku yang soleha, siswa-siswi Sip At-Taqwa Garuda, dan ayah bunda serta keluarga besar Sip At-Taqwa Garuda. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum memulai kultum ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema puasa membentuk jiwa mukmin yang muttaqin. Sebelum saya, anak-anakku yang soleh dan soleha, di sini saya akan membacakan sebuah hadis: man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang lalu. Jadi dengan puasa Ramadan ini kita ingin menjadi insan yang muttaqin. Puasa Ramadan kita hanya mengharap kepada Allah, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, setahun lalu atau beberapa tahun lalu. Coba kita lihat setahun ke belakang, banyak dosa-dosa yang sudah kita perbuat, tidak bisa dihitung. Maka Allah sudah berjanji dalam hadisnya akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi yang diwajibkan puasa itu adalah orang yang beriman. Di dalam berpuasa itu harus ada iman di dalam dada. Sebagaimana kalau tanpa iman itu godaannya berat, coy. Jadi konteks pada surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, dan dijelaskan dalam tafsir Ahsanul Bayan bahwa siam bentuk masdar dari kata saum yang secara istilah memaknai dari makan, minum. Maksudnya saum itu menahan makan dan minum dan hawa nafsu dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, semata-mata mengharap ridha Allah. Puasa itu juga salah satu sarana yang paling penting dalam membersihkan dan menyucikan jiwa. Jadi tujuan penting dari berpuasa adalah agar menjadi manusia yang bertakwa. Sebab
Ketakwaanlah yang dapat membentuk akhlak dan kepribadian manusia menjadi baik dan suci. Anakku yang soleh dan soleha, kita sering menyebutkan kata takwa. Apa itu takwa? Takwa itu ditukil dalam sebuah hadis, artinya bintisalu awamiri wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Di dalam puasa sekarang, di tengah wabah Covid, menguji kita harus berbekal takwa. Hanya dengan takwa kita bisa takut kepada Allah, karena betapa puasa itu godaannya sangat berat. Makanya dalam berpuasa tidak batal pahalanya, maka kita perkuat takwa kita kepada Allah. Pantun dulu ya, ikan paus jalannya pelan. Kalau haus ya harus ditahan sayang. Dengan apa kita nahannya? Ya dengan takwa, takut kepada Allah. Bagaimana agar takwa itu tumbuh selalu ada pada diri kita? Yaitu yang pertama, kita harus ingat bahwa puasa itu adalah perintah Allah, bahwa puasa itu dilihat oleh Allah, bahwa puasa kita itu akan dicatat oleh malaikat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana agar puasa kita sukses dan mendapat ridha Allah? Kita harus jaga yang 5 perkara. Yang 5 perkara itu yang membatalkan pahala puasa kita. Sebagaimana bunyi hadisnya, khamsun yuftirani as-shaimu al-kazibu wal ghibatu wan namimah wal yaminul kaziba wan nazru bisyahwat, yang artinya 5 perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama berbohong, yang kedua mengumpat, yang ketiga mengadu domba, yang keempat sumpah bohong, yang kelima melihat sesuatu dengan syahwat. Nah, coba diperhatikan anak-anakku sekalian hadis tersebut di atas. Kalau kita berbohong, maka puasa kita itu pahalanya batal. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita jaga puasa kita dari segala macam-macam perbuatan yang tidak baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita hindari yang 5 perkara ini agar puasa kita tetap terjaga, karena bisa menghancurkan pahala puasa. Karena sadar tidak sadar puasa kita sudah menahan haus, lapar, capek. Itu tidak ada artinya jika kita puasanya tidak didasari dengan takwa. Demikianlah kultum dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kehilapan dalam penyampaian kultum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Makan ketupat dibelah-belah, makan emping campur saus. Coy, kalau ada kultum saya yang salah, jangan diposting di medsos ya. Billahi taufiq wal hidayah. Huzma sofada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.